baik ya. Sekarang kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada hari ini, kita membaca doa dan basmalah bersama-sama ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai, coba teman-teman perhatikan sekelilingnya, perhatikan tempat duduknya, rapikan tempat duduknya, dicek sudah lurus atau belum, sudah rapi atau belum, dan jika kalian menemukan sampah, silakan dibuang ke tempatnya. Sudah? Nah, sekarang siapkan alat tulis dan buku kalian. Kemarin kita sudah bahas tentang akhlak yang tercela seperti nifaq dan keras hati. Masih ingat kan teman-teman semua? Kemudian kita juga sudah bahas tentang akhlak yang terpuji seperti amal soleh, toleransi, ukhuwah Islamiyah, kemudian musyawarah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adab pergaulan dalam Islam. Siapa yang di sini suka membantu orang tuanya ketika di rumah? Oh, banyak. Nah, kemudian siapa juga yang ketika bertemu dengan adik kelasnya yang melakukan hal yang tidak baik, kemudian berani untuk menegur? Ada? Oh, ada. Kemudian siapa juga yang di sini senang berteman dengan temannya, baik karena temannya seru, temannya pintar, atau karena emang temannya memang baik? Ada? Oh, banyak. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang adab pergaulan dalam Islam, baik itu kepada teman sebaya, kemudian kepada orang yang lebih tua, kemudian kepada orang yang lebih muda, dan kepada lawan jenis. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya yaitu pengertian teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian yang kedua yaitu adab-adab pergaulan kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian dalil-dalil adab pergaulan kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Selanjutnya yaitu hikmah adab pergaulan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, teman sebaya, dan lawan jenis. Sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, kita simak video yang satu ini ya. Nah, kemudian teman-teman tuliskan contoh perilaku atau adab-adab yang dapat diterapkan dalam pergaulan, baik itu kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian teman-teman juga bisa tuliskan siapa saja sih yang dimaksud dengan teman sebaya, atau orang tua, atau orang yang lebih muda, dan lawan jenis.
Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati? Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari, 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu. Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu. Boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama, yang angka bagus. Ya ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang lempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih. Jati, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang bos ibu. Bu, makasih ya. Saya seorang ibu biasa. Ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. ya, ibu jatuh. Lo gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Sebentar ya, Mas. Aduh.
Mana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu nak. Angga, Lihat. hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. CS kita lagi terus. Ini dong nongkrong buat kita ya lah. Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang kos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei! Lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk! Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh Pak bajunya? Senja itu dijual Mbak? Oh iya Bu dijual. Masih bagus ya? Masih bagus boleh coba kok Bu ya. Berapa harganya Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Udah apa? Bangun! Udah sebagai! Enggak apa-apa kan? Enggak. Sadar nggak? Bu. Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut aku bentar yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan.
created using Powtoon. Nah, bagaimana teman-teman videonya? Sudah dapat apa yang tadi diminta dari video tersebut? Nah, sekarang kita akan belajar dengan kelompok ya. Sekarang kita akan menentukan 4 kelompok besar. Kemudian kita akan mendiskusikan apa yang kita dapat dari video tadi. Lalu menentukan pertanyaan tentang poin-poin yang terkait dengan pembahasan pada hari ini bersama kelompok. Sekarang kita tentukan kelompoknya ya dengan berhitung bersama. Yuk, kita hitung 1 sampai 4. Dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, dilanjutkan. Ya, sekarang kalian sudah berkumpul dengan teman kelompok kalian. Nah, tugas kalian yaitu diskusikan apa yang telah kalian dapatkan dari video yang telah kalian tonton. Kemudian diskusikan dan tuliskan pertanyaan terkait dengan poin pembahasan hari ini, yaitu pengertian teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian ada pergaulan yang harus diterapkan kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Selanjutnya yaitu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan terhadap teman sebaya, orang yang lebih muda, orang yang lebih tua, dan lawan jenis. Kemudian hikmah dari menerapkan ada pergaulan kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Ya, waktu kalian 5 menit dari sekarang. Kemudian saya minta ketua kelas tolong kumpulkan dari pertanyaan teman-teman dari kelasnya. Waktu kalian 5 menit. Ya, dimulai. Ya, sudah 5 menit ya. Sekarang ketua kelas tolong kumpulkan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya ketua kelas tolong bagikan secara acak pada kelompok-kelompok lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih ketua kelas. Sekarang tugas kalian yaitu tentukan dan diskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang baru kalian dapatkan. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, presentasinya diwakilkan oleh salah satu dari juru bicara yang kalian tunjuk dalam kelompok tersebut. Nah, waktu kalian untuk menentukan jawaban dan mendiskusikannya 10 menit dari sekarang. Ya, sudah 10 menit ya. Sekarang kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi teman-teman semua melalui juru bicara yang telah kalian tunjuk. Sudah kan semuanya? Ya, sudah. Nah, mau dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 4? Oh, ya udah, ya kelompok 1. Ya, kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Ya, berdiri di tempatnya. Ya, bagus. Kelompok 1 beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok? Ya, kelompok 2. Selanjutnya. Ya, hebat kelompok 2 beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Ya, bagus. Beri tepuk tangan ke kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Ya, kelompok 4 hebat. Ya, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih semuanya. Kalian hebat. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan dan berani menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari kegiatan kita pada hari ini? Ya, siapa yang berani? Ya, silakan Andi. Ya, beri tepuk tangan untuk Andi. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi kita tadi sudah bahas tentang pergaulan yang baik dalam Islam atau ada pergaulan dalam Islam. Nah, pergaulan yang baik yaitu pergaulan yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, negara, dan dalam syariat-syariat Islam. Nah, tadi ada apa saja? Yaitu ada pergaulan terhadap teman sebaya, ada pergaulan kepada orang yang lebih tua, kemudian ada pergaulan kepada orang yang lebih muda, dan ada pergaulan kepada lawan jenis. Ya, tadi kita sudah bahas tentang ada pergaulan dalam Islam. Nah, sekarang yang pertama yaitu ada pergaulan dalam Islam terhadap teman sebaya. Nah, teman sebaya sebagaimana kita ketahui yaitu bisa dikatakan yaitu sebagai teman, kawan, sahabat, atau orang yang sepantaran dengan kita. Nah, dalam Islam juga sudah dianjurkan bagaimana cara memilih teman sebaya yang baik. Di antaranya yaitu teman sebaya yang cerdas, yang baik akhlaknya, kemudian tidak rakus, dan bukan orang yang fasik.
Ya, selanjutnya yaitu ada pergaulan terhadap teman sebaya. Nah, diantaranya yaitu saling menghormati, saling tolong-menolong, saling menasehati, dan saling menyayangi dan mengasihi. Selanjutnya, apa saja sih yang tidak boleh dilakukan dalam bergaul dengan teman sebaya? Di antaranya yaitu bergaul bebas, kemudian saling bermusuhan, selanjutnya yaitu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, negara, dan dalam Islam, seperti berzina, kemudian bermabuk-mabukan, menggunakan narkoba, dan berjudi. Selanjutnya yaitu ada pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Nah, orang yang lebih tua itu bisa diartikan sebagai orang yang memiliki usia di atas kita, atau orang yang dituakan, atau orang yang berpengalaman seperti orang tua kita, guru, penasihat, syekh, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih adab pergaulan yang harus diterapkan kepada orang yang lebih tua? Di antaranya yaitu berlaku sopan, berkata santun, mendahulukan orang yang lebih tua, dan yang terakhir yaitu menolak perintah yang buruk dengan cara yang halus. Nah, kemudian larangan yang tidak boleh dilakukan kepada orang yang lebih tua diantaranya yaitu berlaku arogan atau sombong, dan yang kedua yaitu durhaka. Nah, selanjutnya yaitu adab yang harus dilakukan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, orang yang lebih muda dibanding kita dapat diartikan sebagai orang yang memiliki usia di bawah kita, seperti anak kecil maupun remaja. Nah, lantas apa saja ada pergaulan yang harus diterapkan terhadap orang yang lebih muda dibanding kita? Di antaranya yaitu pertama, memberikan nasihat dengan bijak, kemudian yang kedua, mempererat persaudaraan, yang ketiga yaitu memberikan perhatian dan kasih sayang, yang keempat yaitu memberikan teladan yang baik, kemudian yang kelima yaitu memberikan bimbingan dan binaan yang baik, dan yang terakhir yang keenam yaitu memberikan apresiasi atau penghargaan atas pencapaian prestasi yang mereka peroleh. Nah, selanjutnya larangan yang tidak boleh dilakukan dalam menerapkan pergaulan kepada orang yang lebih muda, diantaranya yaitu yang pertama, senioritas atau meminta penghargaan pada diri kita secara berlebihan. Yang kedua yaitu antipati, dan yang ketiga yaitu tidak memahami mereka dan kegiatan yang mereka lakukan sebagai generasi muda. Ya, yang terakhir yaitu ada pergaulan terhadap lawan jenis. Nah, apa saja adab yang harus diterapkan dalam pergaulan kepada lawan jenis? Di antaranya yaitu yang pertama, berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menjaga pandangan, dan yang keempat yaitu saling bertanggung jawab. Nah, selain itu, apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan pergaulan kepada lawan jenis? Di antaranya yaitu yang pertama, berkholwat, dan yang kedua yaitu berikhtilat, dan hal-hal lain yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, itu dia pelajaran yang telah kita pelajari mengenai adab pergaulan dalam Islam. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kalian memiliki 2 tugas untuk dikumpulkan pada minggu depan. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Yang pertama, tugas individunya yaitu kalian harus membuat mind map mengenai pelajaran pada hari ini, yaitu ada pergaulan dalam Islam. Di dalamnya berisikan yang pertama, pengertian teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian yang kedua yaitu adab-adab pergaulan yang harus diterapkan kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian yang ketiga yaitu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan terhadap teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian yang keempat, sertakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang adab pergaulan dalam Islam, baik itu kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian yang terakhir, cantumkan hikmah dari mempelajari adab pergaulan dalam Islam. Nah, selanjutnya tugas kelompok yang kalian miliki yaitu silakan kalian buat simulasi dalam bentuk drama adab-adab pergaulan dalam Islam yang harus diterapkan, baik itu kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kalian kerjakan dan dokumentasikan dalam bentuk video dengan teman-teman kelompok kalian pada hari ini.
Dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Ya, karena waktunya sudah habis dan mata pelajaran kita pada hari ini telah berakhir, maka kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa dan alhamdulillah. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doa. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.